Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak ya dengan kimia bersama Bu Timur Rantowati. Minggu ini merupakan minggu terakhir sebelum kita melaksanakan PTS atau UTS ya, ulangan tengah semester. Jadi nanti tolong diperhatikan ya materi-materinya yang sudah diterima selama 3 bulan ini, silakan nanti dibuka kembali. Kali ini sebelum kita memulai pembelajaran secara daring ini, coba kita berdoa ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga diberikan ilmu yang manfaat, yang berkah ya, diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran sampai selesai. Oke, kita lanjutkan, yaitu tentang melanjutkan materi yang kemarin tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Kali ini Bu Timur akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Jadi ini adalah melanjutkan yang Bu Timur sampaikan 3 minggu yang lalu. Bahwa atom itu dimodelkan ya. Kemarin kita sudah ada perkembangan ya anak-anak ya. Saya suruh untuk jangan berkutat pada John Dalton ya. Kita harus mulai berkembang, mulai maju pemikiran kita bahwa model atom yang keempat yaitu punyanya Niels Bohr kemudian dilanjutkan dengan mekanika kuantum. Nah, konfigurasi elektron. Nah, coba. Jadi sebelum kita masuk kepada materi, coba kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Apa yang mau kita pelajari nanti? Yang pertama 3.2 yaitu mengidentifikasi struktur atom dan sifat-sifat periodik pada tabel periodik unsur. Kemudian 4.2 mengevaluasi hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik. Kemudian mencapai indikator pencapaian kompetensi atau IPK ya. Yang pertama adalah IPK pengetahuan dulu, yaitu menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron suatu atom berdasarkan nomor atom dan nomor massa. Ini kemarin sudah diterangkan sama Pak Rahmat ya. Dan keterampilannya yang ingin dikuasai nanti bisa menuliskan konfigurasi elektron suatu atom atau ion. Jadi Pak Rahmat kemarin sudah menjelaskan tentang bagaimana menghitung jumlah proton, elektron, neutron dalam suatu atom. Nah nanti yang elektronnya itu nanti kegunaannya adalah mau kita konfigurasikan, mau kita tata. Karena nanti pada kenyataannya elektronlah yang merupakan sifat dari atom-atom tersebut. Jadi kita harus bisa ya. Kemudian kita sampai pada pelajaran. Yang pertama, membuat konfigurasi elektron berdasarkan golongan dan periode unsur. Yang kedua, bedakan letak unsur berdasarkan sistem periodik. Nah, ini anak-anak model atom dari ini. Siapa? Coba masih ingat ini modelnya siapa? Yang seperti susunan tata surya. Punya siapa ini? Masih ingat ya? Silakan direview kembali bab kemarin ya. Jadi ini adalah model atom dari Niels Bohr. Seperti susunan tata surya. Kita nggak bisa untuk menunjukkan model atomnya kuantum ya anak-anak ya. Karena memang sulit. Karena apa? Di dalam kulit, kemarin Uti menjelaskan, masih ada subkulit. Dalam subkulit masih ada orbital. Jadi yang kita bisa gambarkan di sini hanya sampai pada konfigurasinya Niels Bohr. Coba dilihat ya, misalkan atom natrium. Di sini punya nomor atom 11. Punya nomor massa 23. Berarti dari keterangan Pak Rahmat kemarin, berapa protonnya? Bisa jawab anak-anak? Nah itu di tengah itu ada ya, dalam intinya itu dituliskan 11 proton. Kemudian 12 neutron. Nah berarti karena atom natrium ini adalah atom yang netral, kalau dia punya 11 proton, maka juga punya 11 elektron. Nah, yang kita konfigurasi itu bukan protonnya, bukan neutronnya, tetapi elektronnya. Elektron 11 itu kira-kira terletak di mana? Coba silakan dilihat gambar yang berputar-putar itu ya. Jadi 11 elektron itu akan terkonfigurasi pada 3 kulit. Silakan dilihat ya. Kulit pertama terisi 2, itu ada bulatan-bulatan itu ya, digambarkan animasi seperti itu. Kemudian kulit kedua berisi 8. Kulit ketiga berisi 1 elektron. Nah, inilah nanti anak-anak yang bisa menunjukkan sifat, terutama sifat kimia dari atom natrium. Bagaimana atom natrium itu punya sifat dengan 1 elektron di kulit
terakhir. Jadi sifat atom itu terutama yang menentukan adalah elektron yang terletak di kulit terakhir. Nah inilah nak kegunaan dari konfigurasi elektron. Jadi kita bukan kok khayal saja ya animasi ini ya, tapi berimbas pada sifat dari atom tersebut. Bagaimana atom tersebut punya sifat ya dengan satu elektron di kulit terakhir. Nah ini ya apa namanya definisi dari konfigurasi elektron. Merupakan susunan elektron-elektron dalam kulit-kulit, bahkan subkulit-subkulit, bahkan orbital. Begitu nak ya. Jadi cara menata atau bagaimana ilmu yang mempelajari bagaimana tatanan elektron yang ada pada kulit, subkulit, bahkan orbital dalam suatu atom. Itu yang dinamakan dengan konfigurasi elektron. Sekarang coba bagaimana sih aturan pengisian konfigurasi tersebut? Nah, sebetulnya di sini anak-anak yang perlu kamu ketahui ya bahwa konfigurasi elektron itu ada dua macam sebetulnya ya, yaitu yang pertama adalah konfigurasinya Bohr, yang kedua konfigurasinya kuantum. Nah, di sini kita coba hanya masuk konfigurasinya Bohr saja ya. Kita ambil yang masih yang mudah ya nak ya, karena kalau sudah kuantum sudah mencapai orbital dan sebagainya itu panjang ya. Jadi kita coba masuk konfigurasinya Bohr saja ya. Aturan yang pertama coba diperhatikan ya. Nomor 1, tiap kulit maksimum mampu menampung elektron dengan rumus 2n kuadrat elektron, di mana n merupakan nomor kulit. Ambil contoh nak ya, misalkan kulit K, jadi ini hanya perlambangan saja ya, kulit atom itu mulai kulit yang paling dekat dengan ini dinamakan kulit K, kemudian kulit L, kulit M, kulit N, kulit O, kulit P ya, kulit Q. Jadi sementara ini atom yang sudah ada itu yang paling besar sendiri punya 7 kulit. Nah, atom yang kecil yang ringan mungkin hanya punya 1 kulit. Nah, kulit K, kulit yang paling dekat dengan inti, kulit yang paling kecil, energi paling rendah, elektron maksimum yang tertampung hanya 2 kali 1 kuadrat, berarti 2 elektron. Ya, misalkan kita ambil contoh atom yang paling ringan adalah atom hidrogen anak-anak ya. Nah, itu makanya kenapa hidrogen itu dipakai untuk pengisi balon udara, karena dia paling ringan. Dia hanya punya 1 elektron, sehingga kulit K-nya hanya terisi 1. Kemudian misalkan kulit L anak ya, kulit yang kedua atau lintasan yang kedua, maka elektron maksimum yang tertampung yaitu dengan rumus 2n kuadrat, n-nya kita substitusi dengan angka 2, maka menjadi 2 kali 2 kuadrat. 4 kali 2 berarti 8 elektron. Di sini anak-anak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi karena ini maksimum, berarti kulit L itu maksimum 8. Boleh 6 Bu, boleh. Untuk atom yang punya elektron misalkan katakanlah 4, berarti kulit L-nya hanya 2. Begitu anak-anak ya. Kemudian kulit M sekarang, kulit yang ketiga, lintasan ketiga. Maksimum menampung 18 elektron. Sekali lagi, boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi pahami anak-anak ya. Kemudian kulit yang keempat, maksimum menampung 32 elektron. Yaitu 2 kali 4 kuadrat, 16 kali 2, 32. Nah, rumus 2n kuadrat ini sebetulnya hanya berlaku sampai kulit keempat, anak-anak ya. Kemudian kalau kulit kelima bagaimana Bu? Kulit kelima kembali sama dengan kulit keempat, yaitu 32 elektron. Kulit keenam kembali 18 elektron. Kulit tadi ke-45, tadi 32 anak-anak ya, kemudian ke-6, 18. Kulit ke-7 maksimal hanya 8. Mohon dipahami ya. Nah, ini contoh lagi ya. Kulit K, kulit L, kulit M, kulit N. Dan seterusnya masih ada lagi yang punya 7 kulit, tergantung dari atom itu. Ringan atau berat. Kalau berat punya kulit yang banyak, elektron banyak, proton banyak, neutron banyak, itu unsur berat. Kalau ringan berarti ya elektronnya sedikit, proton sedikit, kulitnya juga hanya mungkin 1 atau 2. Lanjut. Nah, ini kulit K. Nah, dia ya, kemudian kulit L, lintasan yang kedua. Kulit M, lintasan yang ketiga. Kulit N, lintasan yang keempat. Jadi di sini prinsipnya semakin keluar itu
energinya semakin besar. Jadi kulit yang paling dekat dengan inti energi paling kecil, paling luar berarti energi paling besar. Nah, contoh misalkan sekarang unsur berilium, dia punya nomor atom 4 ya. Berarti nanti dia punya proton 4 dan juga elektron 4. Karena elektronnya hanya 4, maka nanti terkonfigurasi kulit pertama 2, kulit kedua terisi 2. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, Nak ya. Jadi 4 elektron itu terkonfigurasi kulit K terisi 2, kulit L terisi 2. Dilanjutkan aturan pengisian yang berikutnya, yaitu yang ketiga, anak-anak ya. Jadi, yang ketiga, jumlah maksimum elektron di kulit terluar atau elektron valensi itu sebanyak 8. Ini mengikuti nanti kalau kita belajar lanjut ya, namanya kaidah oktet. Jadi yang menemukan adalah oktet, tadi dinamakan kaidah oktet, yaitu 8 elektron di kulit terluar. Nah, ini dimiliki oleh gas mulia. Sehingga nanti unsur-unsur yang lain itu pengen seperti oktet ini, seperti gas mulia ini, yaitu punya 8 elektron di kulit terluar. Dengan cara apa nantinya? Mungkin bisa dengan cara melepas elektronnya atau mungkin dengan cara menangkap. Nah, itu ya. Jadi misalkan paling banyak 8 elektron di kulit terluar. Kemudian aturan yang keempat sekarang. Untuk unsur dengan nomor atom lebih dari 18, kulit bagian luar diisi walaupun kulit M belum terisi penuh. Begini anak-anak ya. Jadi aturan keempat ini mungkin kalau aturannya konfigurasinya Bohr itu sudah nggak terpakai lagi istilahnya ya. Jadi kita memang harus masuk konfigurasinya kuantum. Kenapa dalam kuantum? Karena begini anak-anak ya. Kalau konfigurasi Bohr itu hanya mempelajari atom itu hanya istilahnya ada inti dan kulit. Sedangkan konfigurasinya kuantum selain kulit ada subkulit dan ada orbital. Nah, ini dijelaskan ya kalau dalam konfigurasi kuantum, misalkan contoh ya Nak ya, kalsium itu punya nomor atom 20, berarti elektronnya 20. 20 elektron itu mestinya kalau konfigurasinya Bohr kan berarti 2, 8, 10 ya Nak ya, karena kulit M itu maksimal 18. Tapi ternyata nggak begitu. Ternyata konfigurasinya nanti adalah 2, 8, 8, 2. Kenapa kok mengisi kulit N? Begitu Nak ya, pertanyaannya mungkin ya. Kenapa kok nggak 10 langsung ke kulit M? M itu maksimal bisa terisi 18, kan begitu ya mungkin pertanyaan kamu ya. Nah, ternyata nantinya kulit M itu kalau kita pelajari Nak ya untuk teori kuantum ya, punya 3 subkulit, namanya subkulit S. Jadi saya ulang mungkin dari K ya. K itu punya 1 subkulit namanya kulit S. Kulit L itu punya 2 subkulit yaitu S dan P. S itu maksimal 2 elektron. Kemudian P itu maksimal 6 jadi 8 itu. Kemudian kulit M itu selain S dan P masih punya subkulit D. Nah, ternyata subkulit D ini memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan subkulit S pada kulit N. Mungkin agak bulat ya Nak ya, memang nanti silakan bulat ya Nak ya, konfigurasi elektron Bohr dan kuantum. Ya, jadi M saya ulangi Nak ya, M itu punya 3 subkulit yaitu S, P, dan D. S-nya maksimal 2, P-nya maksimal 6. D-nya maksimal 10, tapi D ini punya energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kulit N subkulit S. Makanya dia mengisi subkulit S dulu pada kulit N terisi 2. Baru kemudian nanti kalau ada lebihnya lagi akan mengisi kulit M. Ya, nah seperti itu. Nah ini silakan nanti konfigurasi elektron ini dikonfigurasikan. Nah ini contohnya misalkan boron. Boron punya nomor atom 5, berarti elektronnya 5. Bagaimana konfigurasinya? Nah, ini masih belum ada perkecualian, Nak ya. Nanti nomor atom 18 baru ada perkecualian. Jadi, dia akan punya 2 kulit yaitu K dan L masing-masing terisi 2, 3. Jadi 2, 3 konfigurasinya, Nak ya. Sehingga elektron valensinya berapa? 3. Apa tuh elektron valensi? Elektron yang terletak di kulit terakhir. Itu namanya elektron valensi. Ya. Kemudian sekarang neon.
Neon punya nomor atom 10, berarti elektronnya 10. Di mana letak elektron 10 tadi? Dia terkonfigurasi pada dua kulit, K dan L, yaitu 2 dan 8. Sehingga elektron valensinya 8. Itu nak ya. Kemudian sekarang natrium punya nomor atom 11, berarti elektronnya 11. Bagaimana konfigurasinya? Berarti 2, 8, 1. Dia punya 3 kulit, K, L, M. Terisi 2, 8, 1. Berapa elektron di kulit terakhirnya? 1. Nah, sekarang lihat 19 kalium ya. Ternyata konfigurasinya bukan 289, bukan, tapi 2881. Jadi dia mengisi kulit keempat dulu ya, yaitu N tadi, nanti mungkin terisi 2 ya maksimal ya nak ya. Baru nanti kembali kalau misalkan nomornya 22, kembali mengisi kulit yang ketiga, itu yang kurang tadi. Sehingga kalium elektron valensinya 1 bukan 9 ya. Kan tadi dikatakan bahwa elektron di kulit terakhir itu maksimalnya adalah 8 valensi ya nak ya, seperti itu. Nah, sekarang coba lihat sekarang. Astatin ya, coba lihat astatin. Bagaimana astatin? Ini mungkin sudah agak jauh ya nak ya. Karena apa? Coba lihat. 2, 8, 18, 5. Loh Bu, kok seperti itu? Nah, tadi nak ya masuk teorinya kuantum. Sebetulnya mungkin prosesnya adalah 2, 8, 8, 2. Begitu nak ya. Kemudian masih sisa ada 10 lagi masuk ke kulit ketiga lagi. Sehingga mengisi 28, yang tadinya 8 tambah 10 berarti 18. Totalnya 30 masih sisa 3. Jadi mengisi kulit kembali, kulit yang keempat. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Japri guru masing-masing. Boleh Bu Timur, ataupun boleh Pak Rahmat, ataupun Bu Lulu. Ya, karena memang ini butuh penjelasan yang lebih ya anak-anak ya. Berarti astatin punya elektron valensi 5 ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita masuk pada konfigurasi elektron ion. Apa itu ion? Sudah dijelaskan. Ion itu apa toh? Atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Itu namanya ion ya nak ya. Ada ion positif, ada ion negatif. Ion positif itu artinya apa? Berarti atom tadi sudah melepaskan elektron. Jadi dia kehilangan elektron, itu namanya ion positif ya. Nah, ini biasanya berlaku untuk logam. Logam itu mudah sekali melepaskan elektron karena elektron valensinya kecil. Makanya logam itu punya sifat yang seperti kamu ketahui bagaimana sifat dari logam. Nah, contoh nak ya, natrium. Natrium itu punya nomor atom 11 ya. Konfigurasinya berapa? 2, 8, 1. Nah, karena punya 1 elektron di kulit terakhir ini mudah sekali dilepaskan. Karena dia pengen punya 8 saja di kulit terakhirnya. Setelah dilepaskan 1, maka tinggal 10. Konfigurasinya tinggal 2, 8. Nah, ini dinamakan natrium punya muatan positif 1. Karena dia sudah kehilangan elektron sebanyak 1. Kalau kita hitung sekarang, protonnya masih 11. Tapi elektronnya tinggal 10. Nah, ini namanya atom bermuatan positif 1 atau ion positif. Nah, ini contoh, mungkin kamu pernah ya melihat tabel semacam ini ya, atau sistem periodik ya, namanya adalah sistem periodik unsur bentuk panjang atau sistem periodik unsur modern. Semua unsur yang ada di alam, baik yang alami maupun buatan ada di sini. Ini kurang lebih ada 119 atau 18 ya di sini nih. Nah, sekarang kita berlanjut pada konfigurasi elektron untuk ion positif. Kita latihan ya nak ya. Kita ambil contoh. Kalium 19, konfigurasinya 881. Maka dia mudah sekali melepaskan 1 elektron. Protonnya berapa? Tetap nak ya, proton tidak berubah karena dia ada inti. Tetap 19. Elektronnya tinggal berapa setelah hilang 1? Tinggal 18. Karena kehilangan 1, apa muatannya? Positif. Namanya positif 1. Bagaimana lambangnya? K+. Bagaimana konfigurasinya sekarang? Kalau K+, tinggal 288. Sekarang kita lihat magnesium. Nomor atomnya 12. Ya.
maka dia punya elektron valensi 2 yang siap untuk dilepas agar elektron valensinya tinggal 8. Nah, sekarang berapa jumlah protonnya? Tetap ya nak ya, 12. Berapa elektronnya setelah dilepas 2? Berarti tinggal 10. Berapa muatannya? Positif 2. Bagaimana lambangnya? Mg2+. Bagaimana konfigurasinya sekarang? Tinggal 28. Nah, sekarang aluminium, misma logam nak ya, aluminium. Nomor atomnya 13. 283 konfigurasinya. Berapa elektron yang dilepas? 3. Protonnya berapa? Tetap 13. Berapa elektronnya? Tinggal 10. Muatannya plus 3. Lambangnya Al3+. Dan konfigurasinya tinggal 28. Kemudian sekarang rubidium, atom yang agak berat ya. Nomor atomnya 37, protonnya 37 ya. Konfigurasinya adalah 28, 18, 81. Tetap aja elektron yang dilepas 1 yang terakhir ya nak ya. Protonnya berapa? Tetap 37. Elektronnya berapa? Tinggal 36. Muatannya positif 1. Ditulis Rb+. Dengan konfigurasi tinggal 28, 18, 8. Nah, sekarang bagaimana kalau ion negatif? Ion negatif itu berarti atom ini mudah sekali menangkap elektron. Kenapa mudah sekali menangkap? Karena atom ini punya elektron valensi yang lumayan besar. Bisa 5, bisa 6, bisa 7. Dan dia pengennya jadi 8 karena ya, maka dia akan menangkap. Seperti halnya ini misalkan klor ya, punya nomor atom 17, konfigurasinya 287. Karena dia pengen punya elektron valensi sebanyak 8, maka dia akan menangkap 1. Setelah menangkap 1, dia akan menjadi Cl-. Enak ya, jadi Cl-. Sehingga sekarang elektronnya totalnya menjadi 18 ya, dengan muatan negatif 1. Jadi kalau nanti kamu kembali pada SPU tadi nak ya, golongan 7A itu berarti mudah menangkap 1. Kalau elektron valensinya 6 berarti mudah menangkap 2. Kalau elektron valensinya 5 berarti mudah menangkap 3. Setelah kita berlatih lagi. Nah, ini langsung nak ya. Misalkan klor. Nomor atomnya 9, elektronnya 9, terkonfigurasi 27. Dia akan menangkap 1. Sehingga sekarang protonnya 9 tapi elektronnya menjadi 10 dengan jumlah muatannya -1 dilambangkan F-. Konfigurasinya menjadi 28. Nah ini nak ya. Oksigen 26, maka dia akan menangkap 2 sehingga elektronnya jadi 10 dengan muatan -2. Lambangnya O2-. Konfigurasinya menjadi 28. Kemudian S atau belerang 286 juga sama dengan oksigen menangkap 2. Ya, jadi konfigurasinya jadi 288. Bromin ya, sekarang bromin atau bromium ya. Bromium nomor atomnya 35, 28817 maka menangkap 1 sehingga elektronnya menjadi 36 dengan muatan -1 menjadi Br-. Coba anak perhatikan konfigurasi elektron ini sama lihat konfigurasi terakhir nak ya. Maka semua elektron valensinya sekarang menjadi 8. Nah, ini anak, ini yang dikatakan dengan keadaan yang stabil anak-anak ya, bahwa atom itu cenderung pengen stabil, seperti dirimu juga kan pengen stabil kan, nggak galau kan ya. Jadi kalau dia itu punya elektron yang valensi yang kecil, cenderung dilepas. Kalau dia punya elektron valensi yang besar, cenderung menangkap. Pokoknya pengennya jadi 8 atau 2. Nah itu ya. Ini contoh. Latihan nggih. Selenium 34. Dilihat konfigurasinya dulu ya. 28, 18, 6 berarti akan menangkap 2. Berilium. Nah, berilium dia akan cenderung melepas 2. Strontium cenderung melepas 2. Nah, seperti itu. Sama lihat, semuanya kan 8 ya kecuali berilium. Jadi itu dinamakan dengan kaidah oktet. Kalau berilium itu pengen seperti helium dinamakan kaidah duplet ya. Nah, ini sekarang tugas mandiri ya. Ini dikerjakan ya nak ya, kali ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Ini hanya ada 3 soal, dikerjakan sungguh-sungguh ya. Nanti di-upload ke Taruna Sinau. Ya, kalau nggak jelas boleh tanya ya nak ya ke guru pembimbing masing-masing. Ya,
Jangan sampai tidak mengerjakan, ya. Oke, semoga diberi kelancaran, diberi kemudahan, ya, diberi pemahaman ilmu, ya. Tetap semangat, minggu depan kita melaksanakan UTS, ya. Jangan lupa absen ya nak ya, karena itu juga penting ya. Karena nanti kalau kamu udah absen akan bermasalah dengan guru BK ya nak ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.